Saudara-saudariku, umat beriman yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda semua. Saya Romo Ramlan Sihombing SPD. Saat ini saya bekerja di Keuskupan Umaita di Amazon. Dari tempat ini saya ingin sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada Anda semua tentang apa yang sedang kami rasakan dan kami alami di tempat ini. Di Amazon ini kami banyak melayani umat yang hidup di pinggiran Sungai Madera, salah satu sungai terbesar di tempat ini, dan juga umat-umat di sepanjang jalan Trans Amazon. Di sepanjang jalan Trans Amazon ini ada kampung-kampung kecil, kampung-kampung orang Indian di tengah hutan, dan juga kampung-kampung orang-orang kulit putih. Jauh, untuk sampai ke sana harus menyeberang sungai, lalu kita naik mobil dan sedikit jalan kaki. Yang paling jauh ada 110 km. Teman-teman, yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah bahwa di tempat ini merayakan misa dengan jumlah umat yang sedikit bagi kami adalah hal yang biasa. 5 orang, 7 orang, 10 orang itu biasa sekali, apalagi di sepanjang jalan Trans Amazon. Dan kami tidak pernah bertanya atau berpikir mengapa jumlah umat yang sedikit, karena memang situasinya sulit di tengah hutan, jauh, jalan sulit. Dan tidak pernah berpikir juga mengapa sampai seperti itu. Karena dengan melihat keadaan umat atau medan yang harus dilalui, kita sudah bisa menemukan jawaban apa yang sedang terjadi. Tetapi dengan adanya coronavirus ini dan pemerintah menganjurkan supaya seluruh umat tinggal di rumah, dan gereja-gereja tidak merayakan misa dengan umat, ada sesuatu yang berbeda yang kami rasakan, khususnya apa yang saya rasakan. Sudah 1 minggu ini saya merayakan misa sendiri. Dan ada sesuatu yang membuat saya terkadang terdiam, sedih, dan tanpa kata, karena berada di dalam gereja sendiri, merayakan misa sendiri, omong sendiri, jawab sendiri tanpa kehadiran umat. Rasanya hanya kita sendiri saja yang di dunia ini, sepi, sedih. Karena memang kita tidak bisa merayakan misa secara online seperti teman-teman yang lakukan di paroki, karena situasi kami sedikit agak berbeda di hutan Amazon ini. Tapi teman-teman, hari ini ada sesuatu yang berbeda yang saya alami. Ketika saya merenungkan Injil hari ini, hari Minggu kelima di masa Prapaskah ini, ada kata-kata atau peristiwa yang menyentuh hati saya, yang memaksa saya untuk membagikan pengalaman ini kepada Anda semua. Ya, seperti yang saya katakan, 1 minggu merayakan misis sendiri tanpa kehadiran umat, itu sudah membuat hati menangis. Tetapi sebagai seorang imam, kita tidak boleh putus asa, harus menunjukkan iman kita supaya mampu meneguhkan umat, meneguhkan iman umat, memberikan pengharapan kepada umat. Walaupun di dalam diri kita sendiri ada pergolakan dan tidak mudah untuk mengerti dan memahami ini dan untuk menjelaskannya kepada umat. Tetapi lewat peristiwa hari ini ada peneguhan di dalam diri saya, di mana di dalam Injil hari ini dikisahkan ketika Lazarus sedang sakit,
Maria dan Marta saudarinya mengirimkan kabar kepada Yesus. Karena Yesus bersahabat dengan Lazarus. Bahkan Yesus sangat mengasihi Lazarus. Tetapi ketika Yesus menerima berita ini, menerima kabar ini, Yesus tidak langsung bereaksi pergi mengunjungi Lazarus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan memberikan kematian kepadanya, tetapi justru akan memberikan kemuliaan kepada Allah. Lalu ia tinggal di tempatnya itu beberapa hari lagi. Dan setelah itu dia mengajak murid-muridnya untuk mengunjungi Marta dan Maria. Dan Yesus masih sempat berkata bahwa Lazarus belum meninggal, tetapi tertidur. Dia menggunakan bahasa kata tertidur. Lalu murid-muridnya pergi bersama Yesus. Setibanya di rumah Maria dan Marta, ada bincang-bincang, ada dialog antara mereka. Dan tiba pada sebuah pertanyaan yang muncul, yang datang dari Yesus dengan mengatakan, apakah Anda percaya akan kebangkitan, akan hidup yang kekal? Lalu Maria dan Marta menjawab, iya, kami percaya. Karena memang ketika Yesus tiba, Lazarus sudah 4 hari terbaring di dalam kubur. Tetapi dengan iman, keyakinan yang dimiliki oleh Maria dan Marta, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya, menunjukkan kemahakuasaannya, kuasanya. Lalu ia membangkitkan Lazarus. Kisah ini, peristiwa ini sangat menggugah dan meneguhkan iman saya. Saya yakin dan percaya ketika Maria dan Marta mengirimkan kabar bahwa saudaranya sakit dan Yesus tidak langsung merespon mengunjungi mereka, Maria dan Marta juga bertanya, mengapa Yesus tidak segera datang? Saudara kami sedang sakit. Tetapi mereka tidak kehilangan iman. Mereka tidak kehilangan pengharapan. Mereka menunggu Yesus datang pada waktu yang tepat. Iman dan harapan inilah yang dilihat oleh Yesus lalu membangkitkan saudaranya Lazarus. Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, saya juga percaya hal ini akan terjadi kepada kita. Sebagai seorang beriman, orang yang dikasihi oleh Yesus, kita sudah memberikan kabar kepada Yesus lewat doa-doa kita, apa yang sedang terjadi di dunia, apa yang sedang kita alami saat ini. Kita harus menunggu seperti Marta dan Maria dengan iman dan harapan. Saya yakin Yesus akan datang mengunjungi kita, membangkitkan kita, mengambil segala kecemasan, ketakutan, khususnya coronavirus ini dari dunia ini, dan kita akan diselamatkan. Tetapi mari kita lihat teladan Maria dan Marta, menunggu dengan iman, menunggu dengan harapan, dan bertekun di dalam doa. Maka mari saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, jangan takut, jangan cemas, jangan putus asa. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menjawab harapan kita, karena kita sudah mengirimkan berita kepada Dia, kepada Yesus lewat doa kita tentang apa yang kita alami. Yakinlah kalau kita menunggu dengan iman, menunggu dengan harapan, Yesus akan datang mengunjungi kita dan membangkitkan kita semua. Oke teman-teman, saya hanya ingin berbagi kisah ini, pengalaman ini. Semoga juga bisa membantu saudara-saudari. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling meneguhkan, supaya kita semua mengalami kebangkitan dari Tuhan. Semoga, amin. Horas, horas, horas. Salam dari Amazon.